H+4 libur Idul Fitri 2025, saya dan Diva jalan-jalan ke Pandeglang untuk camping, tepatnya ke Parta Beach. Tapi sebelumnya, kita sempat mampir ke salah satu restoran favorit saya, yaitu Ibu Entin, yang berada di kampung halaman nenek saya, yaitu Labuan. Mereka menyajikan menu seafood dan ayam, dan salah satu favorit saya adalah cumi bakarnya. Mantap! Wah, ternyata sampai di Parta Beach lebih ramai pengunjungnya dari perkiraan. Mayoritas yang datang justru bukan mau camping, melainkan hanya piknik sambil berenang dan menikmati pasir pantainya yang karangnya cukup minim. Spotnya di sini memang menarik dan ditumbuhi banyak pohon kelapa. Oh ya, di sini juga ada restorannya yang cukup besar, walaupun sama-sama penuh dengan pengunjung saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, jadi ini adalah video pertama ya setelah liburan Idul Fitri tahun ini. Ini hari keempat Lebaran dan ya seperti teman-teman lihat tadi ya, ternyata di tempat ini cukup ramai, bahkan sangat ramai. Tapi ya udah, kita nikmatin aja. Tapi spot di sini yang saya dapetin sih masih agak mending ya. Kita ngebuka awningnya ke arah sana, sementara kalau di sana sih kosong sih, walaupun ini juga masih banyak sampah-sampahnya gitu, tapi ini yang paling mending karena kalau kita madep ke sana lebih ramai lagi dan untuk privasinya agak kurang gitu ya. Kita dapat di sini sih udah oke banget. Nah, ini posisinya agak lumayan tinggi nih, puncak pasir ini agak nanjaknya agak lumayan. Di situ bahkan ada yang nyangkut mobil. Tadi naik ke lewat sini, sementara yang lain posisinya ada di sana semua, parkir yang nggak bisa ke atas sini. Jadi ini untungnya alhamdulillah ya, pakai mobil all wheel drive atau 4x4 bisa ke titik lebih jauh yang mana orang lain mungkin nggak bisa. Walaupun sebenarnya sih tetap rame ya di sekitar sini ya, kurang lebih gitu. Nah, tadi jadi kita udah ngebuka duluan awningnya, kursinya dan lain-lain. Hai Diva. Boleh duduk sebelah? Silakan. Oh iya, terima kasih. Jadi kita ngaso dulu ya, napas dulu ya. Tadi perjalanannya ternyata lumayan panjang ya. Lumayan. Berapa lama ya tadi ya? Tapi berhenti sih. Iya sih. Berangkat 9.15 dari rumah. 9.15 dari rumah. Berhenti dulu, berhenti rest area. Berhenti makan siang di Bu Entin. Tapi tetap berhenti Indomaret. Lamanya lama macetnya ya ternyata lama macet ya, soalnya berhenti nggak terlalu lama. Jadi tadi kita sampai sini mungkin sekitaran jam 4 ya. Ya 4 kurang dikit lah. Jam 4 dari jam 9 pagi berangkat. Cuma ya udahlah, namanya juga lagi libur lebaran kan. Iya, jadi kita nikmati aja perjalanannya. Dan sekarang nih kita baru buka paling meja, kotak buat masak udah kita keluarin satu. Kita paling mau nyiapin yang lainnya jam berapa nih? Sekarang jam 5 nih. 5:30 lebih kali ya. 5:30 ya, kita mulai keluarin yang lain lagi ya. Iya, buat bikin masak-masaknya. Oke, nanti kajian makan malamnya apa ya, tungguin aja teman-teman. Sementara aku coba kasih intip dulu ya, bawa apa aja ya. Oke, kita coba lihat nih teman-teman. Nih, bismillah. Oke, udah agak berantakan sih sebenarnya sih, dan ini sebagian juga udah dikeluar masukin lagi tadi buat nyiapin ini. Tapi yang pasti kulkas kita bawa. Kali ini kita bawanya apa aja nih? Selain minuman, kita juga bawa daging, sama kita bawa nasi juga nih di sini nih. Nah, tinggal nanti dipanasin dan lain-lain. Nanti tunggu aja untuk lengkapnya kajian makan malamnya. Ini ngomong-ngomong, kulkasnya dicolokin ke ini nih, Wagan Lithium Cube. Lumayan sini kalau dia udah di temperatur yang dimintanya gitu ya.
dia keluarin si apa namanya wattnya tuh nggak terlalu gede banget gitu, kayak sekarang konstan di 100 watt. Tapi kalau misalnya kita dinginin lagi, misalnya dijadiin minus gitu ya, dia kan akan membutuhkan tenaga yang lebih. Nanti dia akan mulai naik lagi nih wattnya di sini. Begitu kompresornya udah aktif lagi. Mungkin sebentar lagi, tapi kurang lebih seperti itu teman-teman. Balikin dulu ke 0 derajat. Nah, ini buat perlengkapan tidur, tenda segala macam masih di dalam sini, belum dikeluarin, nanti aja. Sementara di bagian atas ini ada 2 box TJM ini yang sebenarnya isinya nggak terlalu berkaitan dengan campingnya ya. Ini lebih ke alat recovery kayak strap, ada beberapa macam strap dan panjang berbeda-beda. Terus kita juga bawa ada cangkul lipat, bukan sekop lipat. Terus ada kayak kompresor angin segala macam. Dan di sini ada sand ladder. Nah, ini ngomong-ngomong mungkin kayak bisa aja ya, ada yang berpikir kayak aduh apa nggak terlalu berlebihan gitu ya, kita bawa kayak gini, pedal ini kan cuma mau camping-camping tipis aja gitu, nggak terlalu yang kayak belusukan banget ke medan yang gimana banget. Tapi emang sekarang saya juga udah mulai ngebiasain buat ya kalau emang kita bisa nyiapin peralatan recovery, selama itu juga nggak terlalu yang bikin berat atau menuhin tempat banget sih, bawa aja gitu ya. Karena mungkin dipakai sama kita, mungkin juga dibutuhkan sama teman-teman kita yang lain. Yang jelas kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini tetap dibawa dan ini sebenarnya sih enteng sih, yang ada di dalam sini enteng. Cuma nggak kita keluarin karena emang ini nggak dibutuhin untuk perkempingannya sekarang. Kurang lebih seperti itu. Oke, udah beres. Ini pengalaman yang sedikit berbeda dengan biasanya yang masaknya itu di tanah, jadi perlu effort, perlu usaha lebih. Tapi kalau di sini masaknya kayak pakai tangan gitu, set, langsung masuk sampai mentok. Nah, kurang lebih gitu. Oh iya, isinya ini yang ya satu nggak perlu dipasak sih ya. Yang satu jangan dipasak, ya, nanti lupa. Masuknya gimana? Iya, lupa. Assalamualaikum. Nah, itu udah. Nanti kamu bagian tinggal yang bersih-bersihin ini dikit ya tuh. Hah? Oh. Aduh, pasir. Jangan masuk dulu ke dalam. Oh iya, oke. Nah, celananya banyak pasir. Dikit cuma usap-usapin aja. Oke. Oke, sip. Cukup. Tinggal pasang alas bobo. Iya. Peralatan tidurnya nanti aja. Oke. Kita tutup dulu. Oke, sekarang udah jam 17.30-an, teman-teman. Sunsetnya di sebelah sana tuh. Wih, Masya Allah. Keren banget. Asik banget. Aduh, kangen juga ngeliat sunset di pantai. Udah berapa bulan kayaknya ya, nggak ngeliat langsung. Nah, ini saya mau muter-muter dulu sambil kita ngeliat sekitaran dari Parta Beach ini ya. Tadi mungkin kalau teman-teman ngelihat dari drone kan udah ngelihat sampai ke sana pun rame banget. Dan ini adalah hari keempat Lebaran. Jadi ya mungkin emang lagi peaknya juga ya, setelah mungkin 3 hari pertama yang pada Lebaran muter dulu keliling. Di hari keempat ini mungkin udah kosong agendanya, udah nggak ada Lebaran mana lagi. Mulai deh mereka pada liburan ke sini. Ini di bagian sini adalah restorannya, teman-teman. Kalau waktu itu saya lihat beberapa review ya, video dari teman-teman yang udah kesini sih emang
secara tempatnya, makanannya gitu juga lengkap. Kita mau coba intip sedikit aja. Ini dia, cukup luas sih tempatnya. Mungkin bisa seatingnya lebih dari 100 orang sih sepertinya bisa, teman-teman. Tapi ya balik lagi karena lagi ramai banget juga, jadi dari tadi juga penuh banget. Ini tumben aja nih kosong nih menjelang maghrib nih. Nah kemudian teman-teman, memang tadi di bagian sini ramai banget. Ini udah agak kosong sekarang, nggak seramai tadi karena memang ternyata mayoritas yang datang itu emang piknik aja ya. Jadi pulang pergi, nggak sampai camping. Walaupun sebenarnya yang campingnya juga saya lihat nggak sedikit juga sih jatuhnya. Cuma sayang ya itu dia, sampahnya aja ya yang berserakan di mana gitu. Cuma satu hal tentang sampah, menurut saya pribadi itu sebenarnya nggak 100% kesalahan juga dari pengunjung. Kenapa? Karena kalau saya lihat juga banyak tempat wisata yang kurang menyediakan titik-titik untuk pembuangan sampah. Selain jumlahnya sedikit, terus kalaupun dia ada, lama untuk nantinya dikosongin lagi. Kayak misalnya ini saya ngelihat dari tadi jam berapa ya, udah berapa jam yang lalu pun juga maksudnya udah penuh seperti itu gitu, nggak dikosongin lagi. Jadi mungkin wajar juga kalau misalnya sebagian bingung juga nih mau buangnya kemana, akhirnya ya di mana-mana gitu sampai buang. Nah kemudian untuk toiletnya sebenarnya banyak tempatnya atau ruangan-ruangannya. Ada yang di sebelah sini, ada juga yang sebelah sana. Cuma memang kalau saya lihat karena banyak yang kesini untuk berenang, jadi di jam-jam kayak sekarang nih udah saatnya kita mandi, udah selesai mandi di pantainya, jadi penuh banget. Barusan juga istri saya juga coba ke kamar mandinya, antrinya bener-bener ini banget itu, bener-bener rame banget, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian teman-teman, emang kalau misalnya kita ngelihat dalam kondisi sepi itu emang oke banget ya. Saya pun juga makanya jadi tertarik ya, tergoda buat ke Parta Beach ini karena secara vegetasinya juga menarik, spot-spotnya itu banyak yang cantik juga. Di sini pun juga bisa oke banget ya nih sebenarnya nih dengan sunset yang ada di sana. Cuma ya karena emang lagi rame, jadinya mungkin secara estetiknya sangat berkurang. Cuma ya balik lagi, terkadang kan ya udah kita nggak punya pilihan, lagi punya kesempatan buat campingnya emang sekarang ini di libur lebaran, jadi kayak ya udah kita mungkin kayak ini aja ya, mesti konsekuensinya itu menikmati juga keramaiannya. Nah sekarang kita udah ada di bibir pantainya nih. Wah Masya Allah keren banget teman-teman. Ini bener-bener komposisinya baru lagi bagus-bagusnya banget. Dari si orange di langitnya, pantulan di airnya, terus juga bayangan yang ada di pasirnya juga bener-bener pas banget nih. Rasanya kayak pengen coba buat saya foto dulu nih. Wah gini ya juga udah cakep banget tuh. Wah coba ya, bisa nggak ini? Saya coba foto. Nah kurang lebih seperti itu. Saya coba foto dulu deh sendiri. Sebentar, kayaknya belum pas. Oke, saya pasin dulu nih. Oke, 3, 2. Ngapain dihitung ya? Kan foto sendiri. Oke. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oh iya, ngomong-ngomong teman-teman, kenapa kali ini kita campingnya di pantai untuk libur lebaran ini? Karena emang Diva sendiri yang request setelah sebelum-sebelumnya campingnya ke atas gunung, kali ini ke pantai gitu. Udah lama Diva nggak ke pantai campingnya. Tapi terus bercandaannya juga, ya katanya biar makin terbiasa nyetir di pasir ya. Karena mungkin kan karena nanti insya Allah Dakar 2026 gitu kan, medan utamanya akan dilalui gurun pasir, jadi katanya saya suruh lebih membiasakan diri buat nyetir
di pasir. Nah, tapi ini juga sekaligus untuk informasi tambahan, siapa tahu ada teman-teman yang belum terupdate. Insya Allah jadi nanti tanggal 2 sampai tanggal 16 Januari 2026 saya akan mengikuti kejuaraan dunia Rally Dakar. Mohon doanya teman-teman. Bismillah, ada lagi dari Indonesia yang mewakili di tingkat dunia untuk kejuaraan Rally Dakar ini. Semoga dilancarkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Bismillah. Oke, sekarang waktu menunjukkan pukul 19:10. Wah, ini kita udah setup buat perlampuannya, buat kajian makanan malamnya juga lagi disiapin nih. Jadi makan malamnya apa, Bos? Ceritanya Korean barbecue. Barbecue ala Korea. Berarti ceritanya. Oke, ini ala Korea. Oh, belum. Enggak, ini nasinya buat ngangetin nasinya aja deh, soalnya Nasi dulu. Nasi dulu. Biar mau bikin nasinya kayak apa ya? Nasi dioseng gitu ya, nasi goreng tapi nggak pakai kecap. Berarti nasi kayak pakai butter gitu aja ya? Iya, butter rice. Butter rice. Berarti itu pakai ini butter, terus bawang putih, terus garam, kaldu, bubuk bawang putih. Kaldu apa? Kaldu jamur. Kaldu jamur. Oh. Bubuk bawang putih. Black pepper. Oke. Oh, lumayan juga ya. Duh. Banyak juga ini ya. Oh. Yes. Oke. Jadi siap-siap bikin butter rice-nya dulu. Nanti setelah itu buat perdagingannya. Ini ya. Ada itu. Oke, ini ribs. Oke. Apa namanya? Namanya apa? Aku lupa deh. Namanya harami. Harami, tapi halal ya. Oh iya. Namanya harami, aja ya. Harami tapi halal ya. Oke. Ini udah dibumbuin apa nih? Dibumbuin pakai saus kayak teriyaki gitu tadi ya? Teriyaki. Saus teriyaki bawang. Oke, saus teriyaki bawang. Potongan bawang putih. Ada potongan bawang putih sama juga. Sama pakai black pepper. Sayurnya? Sayurnya selada. Sayurnya pakai selada. Jadi kalau kayak di restoran-restoran Korea yang modelnya barbecue gitu ya? Iya, biasanya pakai selada, makan dagingnya biar seimbang. Seimbang antara lemak sama serat gitu. Seratnya dari selada lah. Seret jadi dong. Antara, kok nggak panas deh, gimana sih? Belum dinyalain jangan-jangan. Udah tuh. Oh iya. Mungkin karena anginnya kali. Enggak, kayak kurang gede tadi deh. kurang gede. Oke. Jangan diganggu dulu. Sebentar lagi akan kita samperin lagi teman-teman. Ngomong-ngomong, ini kita sekarang nih udah mulai agak sepi ya. Jadi ternyata banyak di sini yang piknik ya. Kalau yang campingnya itu justru kayaknya nggak nyampe setengahnya dari yang tadi. Total ada tuh waktu sore. Nggak kelihatan sih ya teman-teman ya, tapi cukup nyebar sekarang, nggak terlalu sesek banget. Soalnya kalau tadi kan sore kan benar-benar sesek sampai persis sebelah kita aja juga parkirannya padat ya. Sekarang mulai lebih berasa ini ya lagi nih, ketenangannya gitu, ala yang biasanya kita dapetin di camping. Cuma di restorannya ada live musiknya ya, nggak tahu live music atau lagi dangdutan sekarang di sana. Cuma setidaknya di sini sih nggak terlalu kedengeran keras banget, jadi tetap masih tenangnya dapet nih. Yeay, udah jadi makanannya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat makan. Selamat makan. Jadi kita makannya ini yang haraminya dulu ya.
Haram itu potongan apa ya? Kayaknya potongan daging sapi. Ini kita makannya pakai sendok karena kalau pakai sumpit nasinya agak susah diangkatnya. Kita coba dulu. Ini dia. Bismillah. Mantap bos. Pakai kangkung. Pada Kangkung. Mantap. Nah, Bumbunya sih cuma saus teriyaki aja ya tadi ya. Jadinya nggak terlalu pakai black pepper. ada black pepper sama potongan bawang putih ya. Mantap. Nah sementara ini yang karubinya. Kalau karubi aku tahu ribs, iga. Nah bedanya kalau yang Diva lebih matang, kalau yang saya setengah matang. Yang matang mana nih? Yang setengah matang? Yang setengah matang ini. Yang itu ya? Kelihatan dari porsinya lebih banyak. Lebih banyak. Wah, ini dia. Wah. Gampang ditariknya, enggak yang Iya deh. Ini juga gampang. Kalau gitu kita makan dulu ya teman-teman. Makan. Terima kasih. Panas. Pelan-pelan. Oke, teman-teman. Udah mau jam 10, nggak berasa. Kita istirahat bentar lagi, sampai ketemu besok pagi. Semoga besok pagi cuacanya cerah dan bisa jauh lebih nikmatin pantainya. Oke, habis ngopi kita tidur. Malah nggak bisa tidur ya? Nggak tahu deh. Nggak tahu, kita lihat nanti. Minta kopi jam segini. Serah dia banget. Setengah aja. Tapi kayaknya aman sih. Selamat pagi. Matahari mulai terbit dari timur nih, dan kondisi pantai terlihat lebih tenang. Walaupun pagi ini lebih lengang, tapi kami memutuskan untuk bebenah dan balik lebih awal. Karena kabarnya, di hari ini akan lebih padat pengunjung sejak pagi hari. Tapi kami nggak langsung kembali ke Jakarta nih, melainkan bermain dulu di sekitar garis pantai Pandeglang. Hehehe. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini bahkan masih jam tujuan nih. Kita udah ngarah balik duluan ya. Iya. Overall sih ya itu dia, walaupun emang rame, tapi karena kita tahu ya memang lagi libur lebaran kan. Iya udah lah ya gitu. Jadi bakal rame gitu. Udah jadi konsekuensi kita. Tapi Sparta Beach overall tuh spotnya bagus, sangat punya potensi. Mungkin emang kalau sekarang ini cocoknya datangnya pas lagi bukan libur panjang ya. Hari biasa. Makanya mungkin kalau di video kita kali ini ya nggak camping cantik. Kalau camping cantik mungkin teman-teman bisa ngeliat di para konten kreator camping lainnya ya, karena juga udah beberapa yang kesana dalam kondisi sepi. Mungkin di hari biasa itu pasti akan jauh lebih seru untuk ditontonnya. Tapi yang jelas kita tetap alhamdulillah lebaran kali ini semuanya acara berjalan lancar ya.
Kita udah sempet mudik juga kemarin ke Bandung dulu, habis itu sekarang ke Banten, dan kita masih ada beberapa hari sisa lagi nih sebelum mulai aktivitas lagi. Jadi ini kita hari ini mungkin istilahnya mau maksimalinnya sebelum pulang dengan kita jalan-jalan, masih di sekitaran pantai yang nggak jauh dari Parta. Kita sambil menikmati jalur off-road dulu sebelum kita mungkin setengah jam lagi ya, arah balik harus lagi. Off-road dulu. Oh, tetap harus ada off-roadnya. Kayak syarat gitu ya, kalau nggak ada off-roadnya kayak aduh kayak ada yang kurang gitu ya. Yang bikin syarat itu siapa? Oh ya, aku sendiri sih. Iya, itu maksudnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga ya video tetap berkesan. Terima kasih yang udah nonton, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Nah, kira-kira mungkin nextnya buat saya dan Diva, kira-kira campingnya kemana yang enak, mungkin bisa kasih saran ya. Iya, siapa tahu punya rekomendasi tempat camping yang bagus. Atau belum terlalu banyak orang yang tahu mungkin di daerah masing-masing. Ya, benar. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih ya. Dadah. Assalamualaikum.